Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, pertemuan hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Office Excel. Pertama kita buka dulu program Excel-nya dengan double klik di layar desktop atau bisa juga melalui Start, kemudian kita pilih programnya. Ini adalah Office 2013, jadi akan muncul seperti ini. Kita klik blank document. Selanjutnya inilah tampilan dari Microsoft Office Excel, terdiri dari kolom dan baris. Di menu bar Ananda bisa perhatikan terdiri dari file, selanjutnya ada home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Ananda bisa perhatikan Microsoft Office Excel itu terdiri dari kolom dan baris. Untuk kolom itu judulnya adalah huruf A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini adalah terakhir dari kolom. Sekian banyak kolom yang disediakan. Selanjutnya baris. Untuk baris dimulai dari 1 sampai 1.048.576 baris. Nah, pertemuan antara kolom dan baris disebut dengan sel. Ini adalah sel A1, kolom A, baris pertama atau 1. Yang tampil ini adalah sel B2, kolom B, baris ke-2. Baik Ananda, sekarang kita praktekkan untuk mengisi atau membuat sebuah tabel di Excel. Kita mulai dari sel B2 atau bisa saja kita memulainya dari sel A1. Silahkan dilihat, ini misalnya Ibu buatkan nomor, nama, alamat. Untuk memperbesar atau memperkecil kolom, misalnya untuk nomor kita tidak perlu terlalu besar. Kita arahkan ke pembatas kolom, baris pembatas kolom, garisnya. Kemudian kita klik tahan, geser ke kanan untuk memperbesar atau geser ke kiri untuk memperkecil. Nah, cukup mudah bukan? Kemudian untuk membuat tabelnya kita blok berapa yang kita butuhkan, klik kanan lalu klik format cell. Selanjutnya keluar kotak dialog number, alignment, font, borders, dan lainnya. Kita pilih borders. Lalu kita pilih garis yang kita inginkan. Silahkan dipilih outline-nya, kemudian klik OK. Nah, sekarang sudah terlihat sebuah tabel yang terdiri dari nomor, nama, dan alamat. Untuk mengetengahkan judul dari kolom ini bisa kita pilih center. Selanjutnya kalau kita mau menebalkan dari judul itu ada pilihan bold, memiringkan, italic, I, underline untuk U. Underline itu artinya adalah untuk menggaris bawahi. Seperti halnya di Word juga ada bold, italic, dan underline. Sebelum kita melanjutkan mengedit tabel, kita belajar dulu mengatur kertas melalui page layout, kemudian page setup. Page itu adalah untuk pemilihan kertas, ada juga portrait and landscape. Portrait itu untuk vertikal, landscape horizontal. Paper size kita pilih mau letter atau A4. Sekarang kita pilih A4 contohnya. Kemudian margin, top, bottom, left, dan right kita sesuaikan. Batas atas, batas bawah, left, kiri, right, dan kanan. Jadi kita bisa tentukan atau sesuaikan dengan kebutuhan. Setelah kita menyesuaikan batas atas, bawah, kiri, dan kanan, kita bisa klik print preview-nya untuk melihat hasil dari cetakan atau print out-nya nanti. Karena dia belum pas di tengah, kita bisa juga sesuaikan ini center of page, itu pilih horizontal,
Bisa juga vertikal, cuma kalau vertikal itu nanti hasilnya dia disesuaikan dengan kertas, jadi di tengah. Cukup pilih horizontal agar lebih bagus. Sekarang kita bisa lanjutkan untuk mengedit tabel. Pertama kita ketikkan nomor 1 dan 2, blok, dan kita tarik fill handle sudut kanan bawah. Tinggal kita tarik sampai nomor yang kita inginkan. Jika kita membutuhkan baris yang lebih lebar, maka arahkan ke garis pembatas antara baris itu, sehingga dia membentuk tanda panah atas dan bawah. Klik tahan, geser ke bawah atau ke atas untuk memperbesar, memperkecil. Selanjutnya kita isikan kolom nama dengan nama siswa. Yang ada kita sediakan di sini 6 baris. Ananda bisa tambahkan sesuai nanti dengan kebutuhan. Sekarang dari 6 nama ini kita misalnya masih ada tertinggal 1 orang siswa. Kita bisa tambahkan, klik pada baris yang kita inginkan, insert, lalu pilih entire row, atau kita tambahkan 1 baris. Selanjutnya klik OK. Maka akan bisa atau kelihatan di sana kita menambahkan lagi 1 orang siswa, kita sesuaikan nomornya, input siswanya. Cara lain juga bisa kita lakukan. Contohnya sebelum nama Eko itu kita masih ada 1 orang siswa yang mesti kita ketikkan atau ada siswa yang tertinggal. Kita bisa arahkan ke baris 8, klik kanan lalu insert, maka akan otomatis ditambah 1 baris. Klik kanan, insert. Untuk menyesuaikan nomor, kita juga bisa blok 4 dan 5 lalu tarik ke bawah. Selanjutnya jika kita juga butuh sebuah kolom sebelum alamat, misalnya mungkin kelas, kita butuh lagi sebuah kolom, maka kita letakkan. Maka cell pointer yang seperti tanda tambah itu namanya cell pointer. Kita letakkan di sel D3, klik kanan, insert, lalu pilih enter kolom. Maka akan kelihatan sudah ditambah 1 kolom. Atau bisa juga dengan cara klik kanan pada kolom D, pada judulnya D itu, lalu insert. Juga akan bertambah jadinya 1 kolom. Jadi ada 2 cara untuk menambahkan. Sebenarnya masih ada juga cara lain yang melalui menunya. Kemudian kita masuk ke membuat judul. Tadi Ananda sudah bisa lihat kalau untuk menambahkan baris itu tadi klik kanan kemudian insert, sehingga sudah bertambah lagi baris di bagian atas. Kita ketikkan daftar siswa kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga SMK Negeri 1 Batu Sangkar tahun pelajaran 2020-2021. Sekarang untuk mengganti jenis huruf, Ananda bisa lihat juga ada Calibri, lalu mau dipilih jenis huruf apa yang kita inginkan, tinggal kita klik. Begitu juga dengan ukuran hurufnya atau size. Di sebelahnya ada pilihan, silakan dipilih. Kalau lebih besar dari kolom maka kita sesuaikan saja agar dia pas dengan tabel kita. Untuk mengetengahkan judul agar dia pas sesuai tabel kita, maka kita blok sepanjang dari tabel, pilih Merge and Center. Begitu juga dengan SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Kita blok sepanjang tabel, pilih Merge and Center. Jika ingin mengganti jenis huruf dan ukuran huruf, tinggal disesuaikan. Selanjutnya TP 2020-2021 juga kita blok Merge and Center. Memang ini harus kita lakukan 1 per 1, tidak bisa sekaligus. Ingat Ananda, untuk mengetengahkan judulnya harus 1 per 1. Sudah terlihat sekarang tabel kita ada judulnya, lalu tabel atau kolom itu nomor, nama. Oh ya, ini kelas ada 2. Bisa kita ganti 1 untuk NIS atau nomor induk siswa.
Di Excel, kalau kita mau mengganti itu tinggal kita klik saja di sel yang ingin kita ganti, langsung ketikkan. Jadi tidak perlu Ananda hapus dulu baru ketik, tidak. Sekarang kita simpan dulu pekerjaan kita dengan klik File, Save. Pilih Save. Ananda sebenarnya untuk menyimpan ini kita harus sering atau kita lakukan tadi di awal juga bisa agar jika tiba-tiba mati lampu, kita tidak kehilangan data. Nah, sekarang kita tadi caranya klik File, Save, lalu pilih tempat kita menyimpan. Misalnya kita akan menyimpan di data D. Lalu pilih folder tempat kita menyimpan. Kalau belum ada folder, bisa juga kita klik New Folder, folder baru, ketikkan simulasi digital. Atau barangkali bisa juga kita buat folder dengan nama kita sendiri. File name-nya itu adalah nama file. Pastikan dulu folder yang sudah kita buat itu di double klik, sudah pindah dia ke atas. File name, latihan 1, lalu klik save. Nah, demikianlah pengenalan dari Excel untuk hari ini atau pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan lanjutkan untuk rumus sederhana atau operasi matematika sederhana. Untuk keluar dari Microsoft Excel, klik File, lalu Close. Pilih kembali Close atau tanda silang yang ada di sudut kanan atas. Maka kita akan kembali dibawa ke layar desktop. Lalu gimana cara membukanya? Kita bisa pilih Explorer-nya, pilih data D, cari tempat folder kita menyimpan tadi simulasi dan komunikasi digital, double klik latihan 1. Maka kita akan kembali membuka file atau data yang sudah kita buat sebelumnya. Cukup mudah Ananda. Tadi kita sudah belajar membuka Excel, membuat sebuah tabel, selanjutnya menyimpan dan membuka kembali. Demikianlah Ananda pengenalan dari Microsoft Office Excel. Jika Ananda belum paham bisa aja diputar ulang videonya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.